Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini, namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang. Tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide. Anda jangan tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan, mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda enggak lihat apa-apa, Pak. Perhatikan ya. Marka jalan, bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa buat kita? Apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen. Seorang bais, dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain. Sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat. Kenapa 911 terjadi di New York? Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan. Hati-hati yang pertama, waspada. Kedua, siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Pada pagi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema mungkin bagi sebagian orang itu memiliki stigma. Ya, stigma itu artinya apa? Penilaian yang kurang baik, penilaian yang negatif, yaitu tentang memberi persembahan. Pasti ada yang ngomong duit lagi. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebenaran itu harus disampaikan. Pada pertemuan KM1 minggu kedua bulan lalu, para ketua komisi sepakat supaya kebenaran mengenai memberi persembahan tetap harus disampaikan walaupun hal tersebut itu sangatlah sensitif karena mengenai uang. Nanti minggu ketiga nanti Pak Andreas akan menyampaikan hal yang sama, persembahan secara materi, dan bulan November Pak Andri juga akan melanjutkan tema tersebut. Dan pengajaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya tidak khotbah tetapi pengajaran, itu
temanya adalah mengerti prinsip memberi persembahan kepada Sang Raja. Kita tahu prinsip itu apa? Kebenaran dasar. Bukan dasar kebenaran ya, tapi kebenaran dasar. Ini prinsip Alkitab. Jadi kebenaran dasar Alkitab atau pokok-pokok utama firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu harus ditaati oleh semua warga kerajaan. Karena kita berbicara tentang Sang Raja, yaitu Tuhan kita. Kenapa harus ditaati? Karena prinsip-prinsip itu bersumber dari hukum Tuhan. Sekali lagi, kalau kita lakukan hukum Tuhan bukan takut konsekuensi akan hukuman, tetapi kita mentaati prinsip-prinsip yang ada karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Warga kerajaan, saya mau bertanya, kalau kita mendengar memberi persembahan, pikiran kita langsung menuju kemana? Kemana? Duit, uang, materi. Padahal ada banyak bentuk dari memberi persembahan. Jadi bukan saja persembahan secara materi, harta, uang kita. Kita bisa mempersembahkan hidup kita. Hidup yang kudus. Hidup yang memuliakan Tuhan. Kita bisa mempersembahkan persembahan berupa pujian kita. Penyembahan kita. Apalagi ucapan syukur kita. Itu adalah persembahan. Persembahan berupa perbuatan kasih. Persembahan berupa pelayanan kepada Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama. Pelayanan mempersembahkan waktu, talenta, dan juga tenaga kita. Tapi ingat, semua yang dilakukan itu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Tetapi warga kerajaan, pagi hari ini saya khusus membahas tentang memberi persembahan berupa materi, harta, atau uang kepada Tuhan. Dan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saya berbicara memberi persembahan, di sini artinya memberi persembahan secara materi. Oke, baik. Saya berharap setelah jemaat mengerti tentang kebenaran ini, memberi persembahan, maka persembahan untuk ya mungkin tahun depan ya, kita nggak perlu, atau mungkin kantong kolektor sekarang ini diedarkan berapa kali? 2 kali ya, mungkin sekali lah nanti ya, atau bahkan kalau bisa tidak perlu dijalankan lagi. Nggak usah kolektor-kolektoran. Jadi bagi jemaat yang rindu untuk memberi persembahan, ya memberi persembahan untuk Tuhan, ya bisa transfer langsung, nggak usah disodori kantong kolektor. Ada scan QRIS, silakan. Kalau misalnya nggak punya rekening di bank, sudah ada amplop di depan, nanti tinggal masukkan uangnya, kemudian kita sudah siapkan tempat-tempat. Ada untuk perpuluhan, misi, diakonia, pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu seperti ditodong, ya toh. Sementara ini kan didatangi toh, ditodong toh. Ayo. Tapi nanti setelah kita mengerti tentang memberi persembahan kepada Sang Raja, saya rasa seharusnya kita mengerti dan tidak perlu kita lakukan prosesi atau cara mengambil kolektor yang seperti biasanya, seperti ditodong ya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, setiap datang ibadah, Bapak Ibu saudara sekalian memberikan persembahan? Ya, ada yang nggak ada loh. Ada yang nggak berikan persembahan, nggak apa-apa. Atau memberi tapi ya asal-asalan ya. Ya pokoknya saya berikan karena setiap minggu saya kasih. Gereja jadi nanti jadi kaya. Kok enak? Jadi kebiasaan, jadi rutinitas. Atau kita betul-betul memberi persembahan karena benar-benar mengerti prinsip memberi persembahan kepada Sang Raja. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan kita 4 prinsip. Sebenarnya ada banyak prinsip, tetapi yang utama ada 4 prinsip. Yang pertama, kita akan membaca di dalam 1 Timotius 6, 14-15, di sana firman Tuhan berkata, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Saya tidak akan membahas konteks daripada kedua ayat itu. Tapi saya mau highlight ada 2 kalimat di sana. Yang pertama adalah apa?
penguasa yang satu-satunya. Warga kerajaan, siapa penguasa yang satu-satunya? Tuhan. Dia adalah Allah kita. Amin. Ternyata Allah kita adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Jadi Allah kita adalah Raja. Raja yang seperti apa? Firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 1 di sana dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan milik kita. Segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan milik kita. Dia adalah milik daripada Allah. Jadi apa yang ada pada kita itu cuman titipan sang raja kepada kita. Amin. Tugas kita itu mengelola semua yang raja titipkan kepada kita dengan baik, dengan bertanggung jawab, sekali lagi untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jadi prinsip yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Prinsip pertama adalah Allah adalah Raja, Dia adalah Raja yang memiliki segala sesuatu, bahkan alam semesta ini, dan kita warga kerajaannya. Kita bukan pemilik, tetapi kita adalah pengelola yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola segala sesuatu yang dipercayakannya. Amin. Oke, dalam berbagai peradaban kuno, termasuk Mesir, Mesopotamia itu Irak, Assyria itu daerah Irak Utara, dan Persia itu Iran, raja dianggap sebagai pemilik atau wakil yang berhak atas tanah serta sumber daya. Jadi yang memiliki tanah siapa? Raja. Yang memiliki sumber daya siapa? Raja. Di Mesir misalnya, Firaun itu dipercaya menguasai semua tanah serta menentukan penggunaannya. Kalau saya Firaun, maka semua tanah yang ada itu milik saya dan saya berhak untuk menentukan penggunaannya. Tanah ini rakyatku pakai untuk pertanian, tanam gandum. Sebelah sini tanam jagung. Di sana buat yang namanya tempat pemerasan anggur. Di sini bangun kuil-kuil dan lain sebagainya. Itu tugas seorang raja karena dia memiliki segala sesuatunya. Rakyat itu hanya diberi hak untuk mengelola tanah itu. Tetapi mereka wajib memberikan sebagian hasil panen sebagai pajak atau upeti kepada Firaun. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Kita tidak memiliki apa-apa loh. Tuhan percayakan kepada kita. Seperti Firaun memiliki tanah dan dia memberikan hak kepada rakyatnya untuk mengelola. Dia terima yang namanya upeti atau pajak. Berapa bagian? Alkitab mencatat di dalam Kejadian 47 ayat 27. Mengenai hasilnya kata Firaun, kamu harus berikan berapa? 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi itu untuk kamu. 1/5 berarti berapa persen? 20%. Ya, kita perpuluhan berapa persen? 10 aja sudah ngomel-ngomel. Zaman dulu 20%, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Jadi tanah dipandang berada di bawah kuasa seorang raja, bukan hak mutlak individu. Jadi tidak ada SHM buat kita. Kita semua dapat SHGB, cuman hak untuk guna bangunan. Ya, dan harus bayar. Kalau SHGB itu, kalau hak milik kita nggak perlu bayar. Kalau SHGB nanti sudah jatuh tempo, kita harus bayar lagi. Oleh sebab itu, perlu kita ingat kembali lagi ya. Dalam teologi Kristen, bentuk pemerintahan Allah kita itu digambarkan sebagai apa? Kerajaan. Ingat ya, jadi Allah adalah raja yang merupakan pemilik segala sesuatu dan kita warga kerajaan diberi hak untuk mengelola apa yang raja percayakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa yang ada pada kita itu bukan milik kita. Harta uang deposito emas perhiasan, aset-aset berupa properti seperti tanah, rumah, mobil, sepeda motor, apa saja, semua itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus
mengelola dengan baik, dengan bijak, karena suatu saat pasti dimintai pertanggungjawaban yang sudah diberikan. Kalau dipercayakan banyak, tanggung jawabnya banyak nggak? Besar nggak? Besar. Yang dipercayakan sedikit, ya tanggung jawabnya sedikit. Oleh sebab itu, mari kita mengerti prinsip ini. Kalau titipan diminta kembali oleh pemilik, wajib dikembalikan atau tidak? Wajib. Ya ingat Ayub, dia pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengampuni. Oke. Sudah sampai di sini saya yakin sudah mengerti. Sekarang pertanyaan yang pertama yang mau saya tanyakan lagi. Apakah sebenarnya Tuhan membentukkan persembahan materi kita? Tuhan butuh persembahan kita? Iya atau tidak? Dia memiliki segala sesuatu kok. Kenapa kalau mengatakan Tuhan nggak membutuhkan persembahan? Kok dia memerintahkan, ayo berikan persembahan? Kenapa? Oh luar biasa jemaat di sini. Taat sama siapa? Betul ternyata. Yang pertama sebagai wujud ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak butuh persembahan kita. Amin. Yang dia lihat adalah apakah kita taat dan kita mengasihi dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, di sini yang punya anak masih kecil ada, atau yang punya cucu, saya mau bertanya. Pernah membelikan anak atau cucu kita kue atau snack? Pernah? Pernah, kita kasihkan. Kemudian setelah dikasihkan kita minta kembali. Minta dong, pernah nggak? Pernah? Oke. Kira-kira respon atau reaksi daripada anak anak atau cucu kita, ketika kita minta kembali, itu pertama ada 3. Pertama, dia berikan atau tidak? Nggak mau. Dia nggak mau berikan. Kedua, dia sharing, dia putus. Istilahnya memecah jadi 2, sharing. Dan yang ketiga, ada anak yang dia kembalikan semuanya kepada orang tuanya atau mungkin kakek neneknya, opa omanya. Saya mau bertanya, apakah kita memberi kue dan kita minta kembali itu, apakah kita betul-betul mau kue tersebut, Bapak Ibu? Enggak. Pernah tahu beri kepada anak kecil, minta dong. Apa kita betul-betul mau kue itu? Enggak. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tetapi lewat persembahan, Ia sedang menguji ketaatan dan kasih kita kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Oke. Ingat ya, Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tapi Dia sedang melihat, taat gak sama perintahnya. Apakah kita mengasihi? Yang kedua ternyata, supaya lewat persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, supaya kita belajar untuk tidak terikat dengan harta atau mamon yang ada di dunia ini. Masih ingat kisah seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus, dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, perintah Allah sudah kamu lakukan, sudah saya lakukan sejak muda. Kalau kamu mau sempurna sekarang, jual semua milikmu, dan kemudian kamu kembali, kamu beroleh harta di surga, ikut aku sekarang. Uangnya banyak, duitnya banyak. Mendengar itu dia bahagia sekali, betul? Sedih, sebab kenapa? Hartanya banyak dan dia meninggalkan Yesus. Sebenarnya pemuda tersebut ingin merindukan kehidupan yang kekal. Hidup kekal. Tetapi ia tidak rela melepaskan keikhlasannya dengan harta, dengan uang. Beda dengan Sakeus. Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung memiliki inisiatif. Dia katakan apa? Separuh daripada hartaku kuberikan kepada orang miskin yang pernah aku peras 4 kali aku ganti. Jadi kita melihat ternyata kita memberi persembahan itu Tuhan punya maksud supaya kita belajar untuk tidak terikat dengan harta atau mamon. Dan yang ketiga, ternyata Tuhan punya maksud supaya kita bertanggung jawab dengan harta yang dipercayakan untuk perluasan kerajaan Allah. Ada misi, ada yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya itu adalah tugas kita. Dan membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama, itu prinsip yang pertama. Allah
adalah raja yang memiliki segala sesuatu. Kita adalah warga kerajaan yang dipercayakan untuk mengelola segala sesuatu yang dipercayakannya. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua. Soalnya ada 4 poin jadi saya harus cepat. Ini C.W. Lewis berkata begini. I do not believe that God wants our money because He needs it. He wants us, and money is simply one of the means by which we learn to surrender ourselves to Him. Artinya apa? Artinya aku tidak percaya bahwa Tuhan menginginkan uang karena Ia membutuhkannya. Dengan kata lain, Tuhan tidak membutuhkan uangmu. Ia menginginkan kita, dan uang itu hanyalah salah satu cara kita belajar menyerahkan diri kepadanya. Amin. Oke, poin pertama sudah dapat ya. Supaya suatu saat kita persembahan gak usah dioprak-oprak lagi. Nanti ada Natal, persembahan, wah harus jalani amplop dan lain sebagainya. Gak usah. Kalau kita sudah mengerti ya, nanti kita belajar ya. Yang kedua, kita akan membaca di dalam Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Harus menghadap hadirat Tuhan. Berapa kali? 3 kali 1 tahun. Dan ditambahkan lagi, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Swaziland itu merupakan sebuah negara yang sampai sekarang ini itu berupa kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Bukan seorang perdana menteri atau presiden. Ya, ada juga yang negara kerajaan tapi dipimpin oleh perdana menteri, ya, contohnya UK. Ya, tapi beda dengan Swaziland. Sampai sekarang yang memerintah adalah seorang raja. Dan untuk bertemu dengan seorang raja itu ada protokol. Protokolnya adalah salah satu yang paling penting adalah harus membawa hadiah kepada raja. Harus membawa sesuatu yang menyenangkan hati raja. Begitu juga dengan kita, kalau kita hendak berjumpa dengan raja di atas segala raja, maka kita tidak boleh datang dengan tangan hampa. Harus ada persembahan yang berkenan kepadanya. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan. Prinsip yang kedua adalah memberi persembahan adalah protokol kerajaan. Katakan bersama-sama protokol. 2, 3. Protokol itu aturan, tata cara, etiket resmi. Ketika seseorang masuk menghadap seorang raja. Dan hadiah itu, sekali lagi itu bentuk penghormatan kita kepada raja. Ingat, kalau kita bawa persembahan kepada raja, berarti itu penghormatan kita kepada sang raja. Itu adalah protokol kerajaan. Dan yang kedua, kita mengakui kedaulatan kerajaannya dan sang raja. Jadi raja tidak pernah tergiur dengan pemberian yang kita bawa. Gak pernah. Karena dia kaya, raja kan kaya, gak pernah tergiur. Dan bagi kita orang percaya, persembahan kepada sang raja adalah bukti kesetiaan kita kepada bukti kita sebagai warga kerajaan. Kita masih ingat Ratu Sheba, seorang penguasa yang kaya dan berpengaruh di wilayah selatan, mungkin daerah Yaman atau Ethiopia kuno. Dia mendengar kabar yang menakjubkan tentang Raja Salomo. Kebijaksanaannya bagaimana Tuhan menyertai dia. Kisah di mana dia bisa mengetahui siapa pemilik daripada bayi yang diperebutkan oleh 2 orang wanita. Memiliki hikmat yang luar biasa. Dan Ratu Sheba itu mendengar. Dia katakan luar biasa. Dia penasaran. Dan bukan saja penasaran, tetapi dia hendak berjumpa dengan Raja Salomo dan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bukan menempuh saja, tetapi dengan tangan kosong, tetapi dia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal.
Dan persembahan yang dibawanya itu menandakan bahwa dia menghormati Raja Salomo. Yang kedua, itu pengakuan akan kedaulatan Raja Salomo. Pengakuan bahwa hikmat Salomo itu luar biasa, dihargai dengan pemberian terbaik yang dia bawa dari negerinya. Itu yang pertama, orang Sheba. Ada lagi orang Majus, masih ingat? Orang bijaksana dari timur. Datang ke Yerusalem karena melihat bintang yang menandakan kelahiran raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Mereka datang dengan membawa apa? Persembahan. Mereka memberikan penghormatan kepada Yesus sang raja. Dan di dalam Matius 2 ayat 11 di sana dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan apa? Mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang membawa persembahan karena mereka menghormati sang raja, menghormati si bayi kecil itu Yesus, dan mereka mempersembahkan segala sesuatu, dan itu tidak murah. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Zaman dulu kalau jangan coba-coba menghadap raja tanpa ada persembahan. Itu tidak menghormati raja, tidak menganggap atau mengabaikan kedaulatan sang raja, itu termasuk memberontak. Demikian juga kalau kita datang kepada Allah, selayaknya kita membawa persembahan kepadanya. Amin. Itu adalah ekspresi penghormatan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar kewajiban, pokoknya saya cemplungkan uang, koin mungkin, atau 1.000, 2.000. Persembahan yang kita bawa adalah ekspresi dari penghormatan kita kepada Allah, pengakuan atas kedaulatannya. Dan itu membuktikan bahwa kita adalah warga kerajaan yang setia. Oke, yang pertama apa prinsipnya? Allah adalah raja yang memiliki segala sesuatu. Dan kita adalah warga kerajaannya yang diberikan hak untuk mengelola apa yang dipercayakan. Yang kedua, memberi persembahan kepada raja itu disebut dengan protokol kerajaan. Dan sekarang yang ketiga. Di dalam Maleakhi 1 ayat 6 dan 8, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namaku? Ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8, apakah kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan? Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Allah menyebut dirinya Bapa dan Tuhan. Sebagaimana anak menghormati bapa dan seorang hamba menghormati tuannya, seharusnya umat Allah, pelayan Tuhan, harus menghormati Allah juga. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ternyata iman dan umat Allah meremehkan nama Tuhan. Mereka tidak menghormati Allah. Kenapa? Bawanya roti cemar. Bapak Ibu tahu roti cemar itu? Roti yang sudah basi, yang sudah busuk, roti yang sudah tidak layak dikonsumsi, roti yang sisa, kualitas rendah, bukan terbuat dari tepung yang terbaik. Korbannya hewan buta, yang timpang dan sakit. Padahal menurut hukum Taurat, kalau kita membawa persembahan itu, korbannya tidak boleh ada cacat celanya. Bahkan Tuhan menantang, coba kamu berikan itu, persembahkan kepada bupatimu. Ya, apakah dia berkenan? Jika pemimpin manusia saja tidak mau menerima persembahan yang buruk, apalagi Allah yang kudus. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, ayo kita persembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ketika saya SMA tahun 80-an, saya diajak oleh seorang teman dari Papua, dia Kristen, mengajak ke persekutuan. Dan saya masih ingat persekutuan sekolah itu kita adakan di gereja GSJA yang ada di Gelintung, gereja kecil.
Saya ikut dan kemudian saya tertarik dengan khotbah seorang pembicara di sana. Kemudian saya beli Alkitab. Zaman dulu Alkitab itu tidak ada covernya. Jadi Alkitab dan kita harus beli yang namanya tas Alkitab. Dan tas Alkitab itu ada beberapa seperti tempat-tempat kecil untuk tempat-tempat barang kecil. Nah, itu saya pakai untuk apa? Saya pakai untuk misalnya saya beli sesuatu, kemudian ada kembalian. Uang zaman dulu 25 rupiah, 50 rupiah, setara 500 atau 1000. Ya, kalau kita kurskan sekarang. Jadi koin-koin itu saya masukkan ke tempat kecil itu. Ada Alkitab, ada koin. Kemudian kalau saya ikut persekutuan, ada persembahan, koin-koin itu saya persembahkan 25, 50 rupiah, ya sekarang 500, 1000 rupiah. Untuk persembahan di persekutuan, persembahan untuk Tuhan. Dahulu saya tidak mengerti makna persembahan, sehingga memberi persembahan asal-asalan. Masukkan tangan dapat berapa ya sudah. Ya diraba dulu satu koin ya sudah saya masukkan nggak tahu 25 atau 50 rupiah. Uang kembalian, uang sisa belanja berupa koin-koin saya masukkan dalam kantong persembahan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, koin-koin juga yang sama, koin-koin yang sama itu juga saya berikan kepada pengemis. Jadi kalau ketemu pengemis saya buka tas Alkitab itu, saya berikan itu kepada mereka. Bisa bayangkan? Jadi memberi kepada pengemis dan memberi kepada Tuhan sama. Karena tidak mengerti arti daripada memberi persembahan. Prinsip yang ketiga, persembahan itu mencerminkan nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita memberikan persembahan, persembahan itu mencerminkan apakah kita sangat menghargai Tuhan atau Tuhan sangat berharga bagi kita. Lewat persembahan itu mencerminkan apakah Tuhan itu kurang berharga atau Tuhan itu tidak berharga bagi kita. Zaman dulu Tuhan tidak berharga, sama dengan pemberian kepada pengemis. Tetapi pada saat pagi hari ini kita belajar bahwa ternyata persembahan kita itu mencerminkan nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Bisa nangkap kalimat ini artinya? Jadi kita berikan sesuatu itu artinya pemberian kita itu sesuai dengan nilai kita berikan kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu berharga bagi kita? Apakah Tuhan itu tidak berharga bagi kita atau kurang berharga? Itu dinilai dari persembahan kita. Oswald Chambers berkata, worship is giving God the best that He has given you. Artinya apa? Ternyata ibadah berarti mempersembahkan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bukan asal-asalan. Kita beli silver queen, ya atau makan ya 1000 rupiah misalnya atau 500. Susuk 25 yang kita cemplungkan ke persembahan. Seharusnya silver queen itu yang kita cemplungkan. Amin. Nah, ini menekankan bahwa kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan tidak boleh asal-asalan. Karena cara memberi persembahan untuk Tuhan menunjukkan seberapa besar kita menghargai Dia. Kalau kita memberikan asal-asalan berarti kita menganggap Tuhan tidak begitu penting. Kalau kita memberikan yang terbaik, kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan berharga dan layak dihormati. Suatu saat Filemon ya, kita satu keluarga itu diundang oleh ya orang yang cukup dekat ya disebut teman, ya keluarga menikah di Bali. Venue-nya itu di Ritz-Carlton Nusa Dua. Ya, ternyata pestanya memang pesta mewah. Saya kepo, katanya pesta kebun. Saya cari paket wedding di hotel tersebut. Akhirnya diketahui paketnya adalah Sensis Lawn Wedding Package. Yang per pax-nya setelah pajak itu per orangnya itu 3,5 juta. Kalau kita 4 orang ke sana berarti 14 juta dia bayarin makan kita. Itu pun makan apa? Bukan makan mejaan, prasmanan. Ayo pikir sekarang, yang pantas kasih angpau berapa? Oh, sungguhan loh.
Berapa? Kalau 14 juta, angpaunya berapa? Ngeri. Akhirnya kita tukar dolar untuk pemberian angpau. Tukar dolar, artinya angpau yang kita berikan itu bukan nilai kecil. Karena kita tahu bahwa pestanya itu pesta yang mewah. Pesta gede. Untuk manusia saja kita menilai pantas atau tidak pantas. Iya atau tidak? Untuk manusia loh, kita menilai seperti itu. Kita menilai, pantas gak ya kita kasih sekian. Apalagi bagi Yesus yang telah mati menebus kita dengan darahnya, dengan harga yang tidak ternilai. Kita diundang ke perjamuan kawin anak domba. Undangan itu berarti pertama keselamatan dan persekutuan kekal bersama Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Ini tuh undangan daripada Tuhan. Harganya per peks berapa? Darah Yesus. Mahal atau tidak? Sangat-sangat mahal. Oleh sebab itu mulai sekarang mindset kita dirubah. Kalau kita memberi persembahan, ada undangan dari Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik, amin. Karena persembahan kita mencerminkan nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Masa diundang ke pesta yang besar, bawa berapa? Gomban. Isin-isini. Kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan cara seperti itu tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Karena persembahan mencerminkan seberapa kita menghargai Dia. Yang mengerti katakan? Nah, coba nanti saya tidak setelah khotbah ini saya tes lihat perpuluhan persembahan, enggak. Cuman ini kebenaran harus tetap disampaikan. Kebenaran adalah kebenaran. Supaya kita mengerti siapakah Yesus. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Bagaimana ketika kita datang kepada Sang Raja yang telah menebus hidup kita. Dan yang terakhir. Ini saya percepat kecepatannya supaya ada prosesi yang cukup panjangnya. Yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada seseorang memberikan persembahan 100 juta rupiah. Apakah persembahan itu besar? Besar. Sekali lagi saya tanya, kalau ada seseorang mempersembahkan 100 juta rupiah, itu persembahannya besar atau tidak? Belum tentu. Kalau dia punya 1 triliun, 100 juta cuma 0,01%. Oke, bisa nangkap. Kalau persembahannya 2 peser, 1 duit, 1.500 sampai 2.500. Besar? Besar atau kecil? Bukan tergantung hati. Kalau kita persembahkan sekian, besar atau kecil? Kecil. Tapi jangan diikuti ya, nanti masukkan 1.500, 2.500. Tapi kalau janda yang miskin itu, memberi 1.500, 2.500. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kenapa? Karena Dia memberi dari kekurangannya, orang lain memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini Dia memberikan seluruh nafkahnya. Artinya semua yang ada padanya. Berapa persen berarti? 100%. 0,01% dengan 100% itu lebih besar mana? 100%. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan. Sekali lagi ya, saya sudah mau beritahu bahwa kita harus memang memberikan persembahan harus secara tulus ya. Ayat di dalam Ulangan 16 ayat 17, firman Tuhan berkata, berilah menurut kesanggupanmu, sesuai dengan berkat yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa maksud sesuai dengan berkat yang telah diberikan kepadamu, Tuhan kepadamu? Berarti ukuran persembahan satu orang dengan orang yang lain, nominalnya itu bisa berbeda. Tidak harus sama. Tapi prinsipnya itu sesuai dengan berkat atau kemampuan yang sudah Tuhan percayakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang keempat, kalau kita memberikan persembahan itu harus secara proporsional. Bukan transaksional. Amin. Oke, nanti saya akan jelaskan. Jadi prinsip ini melatih kita itu untuk jujur menilai berkat Tuhan. Kalau memang kita itu menerima lebih, kita rela untuk mempersembahkan lebih. Tapi kalau misalnya kita menerima sedikit, Tuhan tidak menuntut melebihi kemampuan kita. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan?
Oke. Di dalam summary of 2 Corinthians 8 ayat 12 di sana dikatakan, God values not the amount we give, but the faithfulness with what He has entrusted to us. Artinya apa? Allah itu tidak menilai dari banyaknya yang kita berikan. Enggak. Tetapi dari kesetiaan kita terhadap apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Di dalam arti kesetiaan kita, kalau memang kita diberkati lebih, kita akan berikan lebih banyak. Tapi kalau kita diberkati sedikit, ya sudah sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan dengan hati tulus, kita punya 1 juta, yang satunya punya 10.000. Semua hati tulus, datangnya sama-sama 10.000. Contohnya seperti itu. Tuhan meminta supaya memberikan secara proporsional, bukan transaksional. Oke. Nah, ini dia. 2 Korintus 9 ayat 6, bacakan bersama-sama. 2, 3, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hati-hati. Sepintas lalu ayat ini seolah-olah Tuhan kita itu Tuhan yang transaksional. Beri banyak, kamu nanti akan diberi banyak. Banyak gereja yang menggunakan ayat ini untuk mancing jemaat, menabur banyak supaya menuai banyak. Mereka menarik kesimpulan, kalau saya memberi banyak uang, memberi banyak persembahan, nanti Tuhan akan membalas dengan harta yang berlimpah-limpah. Amin. Jangan diamenkan. Itu terserah Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Ini pola pikir dagang. Kalau saya kasih, nanti Tuhan balas. Saya melakukan A, nanti Tuhan pasti melakukan B. Apalagi ada yang menggunakan ini. Yang jatuh, ditabur di tanah yang yang baik akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ampun. Berarti kalau saya tabur 1 juta, kemudian diundi dapat yang 100 kali lipat, saya dapat berapa? 100 juta. Saya mau semua uang saya masukkan ke situ. Oke lah, dapat yang tengah-tengah, dapat berapa? 1 juta. 60 juta. Ya paling apes 30 kali lipat. Berarti tabur 1 juta dapat 30 juta. Warga kerajaan, ini konteksnya ya. Firman Tuhan yang ditabur, bukan duit. Makanya Paulus menerangkan masalah ini ya. Maksud Paulus itu bukan untuk itu, supaya kita transaksional, beri supaya Tuhan kalau perpuluhan bagaimana? Ayo cobailah aku, ujilah aku kata Tuhan. Kembalikan perpuluhan, nanti saya buka tingkap langit, nanti saya belalang macam-macam itu akan ku halau dan lain sebagainya. Itu karena orang Israel keterlaluan. Makanya diminta untuk menguji aku. Enggak ada yang Alkitab yang mengatakan Tuhan meminta supaya umatnya menguji dia. Cuman satu itu, yang lainnya Tuhan menguji umatnya. Ini diminta apa? Umatnya menguji Tuhan. Berarti keterlaluan. Kenapa mereka pulang dari pembuangan Babel, kondisinya sudah lemah banget, sudah mungkin duitnya juga nggak ada. Tuhan nggak melihat nominal, tapi hati yang mau memberikan persembahan untuk menghormati sang raja. Mereka tidak lakukan itu. Jadi maksud Paulus itu mendorong jemaat Korintus untuk memberi demi menolong jemaat yang ada di Yerusalem yang kesusahan. Jadi fokusnya itu bukan saya beri supaya dapat duit banyak. Fokusnya adalah kasih kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ketika memberi penuh dengan sukacita, kelihatan kebaikan hati, orang-orang melihat, oh luar biasa. Bukan janji kekayaan materi, ingat. Ini lagi, 2 Korintus 9:10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sekali lagi, melipat gandakannya di sini. Ya, hati-hati, Pak Andreas sudah khotbahkan. Itu bukan janji kekayaan materi.
Fokusnya bukan supaya saya diberkati dengan kekayaan materi untuk dinikmati sendiri. Tetapi benih yang Tuhan sediakan itu supaya berlipat ganda dengan tujuan untuk menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sekali lagi, untuk apa? Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ketika jemaat Korintus maupun Makedonia ikut menolong jemaat yang kekurangan di Yerusalem, maka hidup mereka itu dipenuhi dengan kasih, kepedulian, kebaikan hati, sukacita memberi. Nah, itu yang Tuhan rindukan, yaitu apa? Buah-buah kebenaran. Jadi kalau ada yang menafsirkan ayat yang 6 tadi, secara transaksional itu berarti mereka mengira Allah itu rekan kerja mereka, partner bisnis yang wajib mengembalikan investasi. Bukan itu, tetapi ini merupakan ekspresi kasih dan iman kepada Tuhan. A.W. Tozer berkata, when we give an offering to God, we actually are returning what already belongs to Him. Artinya apa? Ketika kita memberi persembahan kepada Allah, kita sebenarnya hanya mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Malu nggak? Malu nggak? Gayanya persembahan, padahal itu miliknya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, saya tidak akan panjang-panjang lagi firman Tuhan. Ayo mulai sekarang memberi dengan prinsip yang benar, dengan sikap hati yang menghormati, kita datang menghormati. Jangan waktu persembahan bingung buka dompet, cari yang mana yang paling kecil misalnya atau apa. Jangan seperti itu lagi. Tapi dari rumah sudah dipersiapkan. Bahkan saya pernah diajar seorang hamba Tuhan. Kalau mau beri persembahan, uang itu ciuman dulu. Ya zaman dulu kan gak ada yang QRIS, gak ada transfer. Jadi uang itu suruh cium dulu. Siapa mau cium uang? Uang yang sudah, gak mau toh. Nah, dia katakan kalau mau beri uang, ya cium dulu. Berani cium berarti itu yang terbaik. Berani toh? Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, ayo beri yang terbaik. Ya dipersembahkan, ya bukan cuma materi hidup kita dengan kesadaran bahwa kita itu hanyalah pengelola yang Tuhan percayakan. Karena kenapa? Karena segala sesuatu ada dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pegang duit itu loh. Mau berapa lama? Mati sebentar lagi. Nggak kita bawa. Ya, ada seorang penjahat, ketika dia mati, dia suruh istrinya, uang-uangku itu loh, masuk dalam peti, nanti kalau saya ketemu sama Tuhan, saya mau sogok Tuhan. Ya enggak bisa lah. Iya toh? Akhirnya pada pagi hari ini kita mendapatkan 4 prinsip. Belajar, kalau kita bisa melakukan prinsip itu, berarti kita melakukan prinsip firman Tuhan. Yang pertama, ada adalah raja yang memiliki segala sesuatu dan kita adalah warga kerajaannya, diberikan hak untuk mengelola. Kedua, kalau datang kepada Tuhan, maka kita harus membawa persembahan. Karena persembahan adalah bagian dari protokol kerajaan. Yang ketiga, persembahan itu mencerminkan nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita memberikan Tuhan asal-asalan berarti kita tidak menghargai Tuhan. Ya, coba kita uji hati kita, dia itu raja. Untuk manusia aja kita kadang pantas gak ya, pantas gak ya. Lah untuk Tuhan enteng ya, gak cek gitu, oh kebesaran masukkan lagi. Dan yang terakhir memberikan persembahan secara proporsional bukan transaksional. Saya yakin dan kita lakukan ini. Bukan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya tidak jamin itu. Tapi hati Tuhan disenangkan. Kalau hati Tuhan disenangkan maka Dia akan mempercayakan lebih banyak lagi kepada kita. Amin.